Mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud menjadi perbincangan hangat di media sosial. Pasalnya mobil operasional orang nomor 1 di Kalimantan Timur tersebut dikabarkan bernilai fantastis yakni mencapai 8,5 miliar rupiah. Tingginya nilai mobil tersebut tentu membuat publik penasaran mengenai spesifikasi hingga urgensinya. Sebagai informasi, Rudi Masud dilantik menjadi Gubernur Kalimantan Timur untuk periode 2025 hingga 2030. Pria yang diusung Partai Golkar itu didampingi Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji. Rudi Masud sempat menjadi anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Sementara itu sebelum terjun ke dunia politik, pria kelahiran Balikpapan ini berkarier sebagai pengusaha sukses. Gurita bisnisnya mengantarkan Rudi meraup harta kekayaan hingga ratusan miliar rupiah. Kini Rudi digunjing perihal mobil dinasnya yang mencapai 8,5 miliar rupiah. Saat menemui pengunjuk rasa di depan kantor Gubernur Kaltim pada Senin, 23 Februari 2026, ia secara langsung memberikan penjelasan terkait polemik kendaraan dinas tersebut. Langkah transparansi ini diambil guna meredam spekulasi liar sekaligus memberikan ruang bagi publik untuk memahami urgensi atau latar belakang di balik pengadaan kendaraan bernilai miliaran rupiah tersebut. Kami di Kalimantan Timur sampai hari ini. Belum ada mobil dinas dari Pemprov Kaltim untuk Kalimantan Timur, yang ada di Jakarta, ujar orang nomor 1 di benua etam itu. Rudi Masud mengatakan ada aturan main soal standar mobil dinas pejabat daerah yang merujuk pada Permendagri nomor 7 tahun 2006. Aturan tersebut menetapkan batas maksimal kapasitas mesin untuk jenis sedan adalah 3000 cc, sedangkan untuk jenis Jeep maksimal 4200 cc. Mobil yang diadakan pun, kata Rudi, masuk dalam koridor aturan tersebut dengan kapasitas 3000 cc. Selain itu, Rudi menegaskan Kalimantan Timur memiliki posisi strategis sebagai etalase Indonesia yang menjadi perhatian nasional bahkan internasional seiring keberadaan ibu kota Nusantara. Ia menambahkan, pemerintah Provinsi Kaltim sering menerima tamu dari berbagai penjuru, mulai dari Sabang sampai Merauke, hingga tamu dari kancah global. Oleh karena itu, kata dia, standar fasilitas yang digunakan harus mencerminkan martabat daerah agar tidak dipandang sebelah mata oleh pihak luar.